kota Tarim itu yang jadi wali bukan hanya walinya, bukan hanya dari orang laki, orang perempuan pun jadi wali, bisa dijadikan untuk tawasul. Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Dalam tradisi Islam, kita semua sepakat bahwa Mekah dan Madinah adalah dua kota suci yang tiada bandingnya. Mekah dengan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia, Madinah tempat Rasulullah SAW dimakamkan sekaligus pusat lahirnya peradaban Islam. Tidak ada satupun muslim yang meragukan kemuliaan keduanya. Namun, di luar Mekah dan Madinah, ada satu kota lain yang sejak berabad-abad diklaim memiliki keistimewaan spiritual, Tarim, yang terletak di Hadramaut, Yaman. Kota ini disebut-sebut sebagai pusat berkah, tempat lahirnya ribuan ulama dan rumah besar bagi para keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Ba'alawi. Tetapi hari ini, klaim itu justru berubah menjadi polemik. Di balik gelar 1000 wali, muncul pertanyaan tajam, benarkah Tarim seagung yang selalu diceritakan atau justru hanya simbol yang dilapisi glorifikasi? Kita tidak bisa menutup mata, di berbagai literatur, Tarim digambarkan sebagai poros ilmu, fikih, tasawuf, dan akhlak. Namun klaim tentang kemuliaan Tarim kerap berpusat pada satu hal, kedudukannya sebagai tempat berkumpulnya keturunan Nabi atau yang dikenal sebagai klan Ba'alawi. Dari sinilah muncul glorifikasi yang begitu kuat, bahkan kadang tidak masuk akal. Tokoh Jawa bernama Fakih Wirahadiningrat, misalnya, menulis kritik tajam tentang dugaan kepalsuan nasab sebagian Ba'alawi. Menurutnya, ada indikasi kuat bahwa klaim keturunan Nabi yang dihembuskan justru bertentangan dengan data sejarah maupun bukti genetika modern. Kritik ini sontak memicu kontroversi, sebab menyentuh nasab berarti menyentuh akar legitimasi sosial dan religius yang selama ini dijadikan landasan pengaruh oleh kelompok tertentu. Bukan hanya tokoh lokal yang meragukan, sejumlah peneliti Timur Tengah kontemporer, termasuk orientalis seperti Patricia Kroon dan Michael Cook, menyinggung soal lemahnya validitas sejarah terkait banyak klaim di Hadramaut. Meski mereka tidak secara langsung menyebut Tarim, analisis mereka membuka ruang bagi umat Islam untuk mengkaji ulang narasi yang selama ini diterima begitu saja. Lalu mari kita lihat kasus-kasus kontroversial yang melekat pada Tarim. Pertama, klaim bahwa makam Nabi Hud dan Nabi Soleh berada di Tarim. Padahal tradisi sejarah yang lebih kuat menunjukkan kedua nabi itu bermukim dan wafat di kawasan Irak, bagian dari peradaban Babilonia. Bagaimana mungkin dua nabi besar yang hidup dalam konteks Mesopotamia tiba-tiba dimakamkan di Hadramaut yang saat itu masih sepi dan sunyi? Kedua, klaim bahwa 70 sahabat Nabi dari Perang Badar dimakamkan di Tarim. Hal ini tercantum dalam beberapa kitab klasik, termasuk karya Umar bin Muhammad Basaiban Ba'alawi. Namun catatan sejarah resmi Islam justru menyebut para syuhada Badar dimakamkan di Medan Badar, dekat Madinah. Klaim Tarim ini dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan serius. Apakah narasi sejarah telah dipelintir demi memperkuat citra sebuah kota? Ketiga, fenomena yang kini marak, pasir inat Tarim. Di berbagai marketplace internasional dan lokal, beredar botol berisi pasir dari pemakaman Inat Tarim, dijual dengan harga mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Narasinya, pasir ini penuh berkeberkahan, bisa mengusir jin, menyembuhkan penyakit, bahkan melancarkan rezeki. Praktik semacam ini jelas bukan hanya menjual benda mati, tapi menjual mitos. Lebih berbahaya lagi, mitos itu dibungkus dengan nama agama. Fenomena ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bagaimana simbol-simbol agama kerap diperdagangkan demi keuntungan duniawi. Dalam tradisi Kristen abad menenah, relik suci seperti potongan kayu salib, rambut santo, atau bahkan air mata Maria diperdagangkan dengan harga fantastis. Di India, praktik kultus terhadap abu guru atau air mandi dari sungai tertentu juga dijadikan komoditas. Kini, di tengah modernitas dan kemajuan ilmu pengetahuan, umat Islam pun diuji dengan fenomena serupa di Tarim.
Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan simbol suci agama diperalat untuk kepentingan ekonomi, politik, dan prestis sosial? Atau kita akan kembali kepada prinsip tauhid murni yang diajarkan Rasulullah, bahwa hanya Allah yang layak diagungkan, bukan tanah, bukan pasir, bukan pula klaim nasab yang samar. Opini ini bukanlah ajakan untuk membenci Tarim. Kota ini tetap bagian dari sejarah Islam, melahirkan banyak ulama dan berperan dalam penyebaran dakwah termasuk ke Nusantara. Tetapi di atas semua itu, umat berhak menuntut kejujuran sejarah. Jangan ada lagi glorifikasi tanpa dasar. Jangan ada lagi perdagangan mitos yang menodai kesucian Nabi Muhammad SAW. Inilah waktunya umat Islam bersikap kritis, karena iman yang sejati bukan ikut-ikutan pada simbol, tapi berdiri tegak di atas kebenaran. Ketika kita menyebut nama Tarim, bayangan yang muncul di benak banyak orang adalah kota yang tenang, penuh cahaya ilmu, dan dihuni para ulama besar. Di sanalah lahir ribuan sanad keilmuan yang konon sampai ke Rasulullah SAW. Namun, paradoks mencuat ketika kota yang disebut pusat ilmu justru menjadi sumber polemik dan kontroversi. Peneliti seperti Michael Cook dan Patricia Cron dalam kajian sejarah awal Islam pernah menyinggung betapa sulitnya menautkan klaim otentisitas situs-situs keagamaan dengan fakta sejarah. Penelitian kontemporer di Yaman juga menunjukkan bahwa sebagian besar klaim kesucian situs, termasuk di Tarim, lebih banyak lahir dari konstruksi sosial ketimbang bukti arkeologis. Dengan kata lain, kesucian itu bukan berasal dari dalil yang kokoh, melainkan dari narasi yang terus diulang hingga seakan-akan tak terbantahkan. Salah satu figur sentral dalam glorifikasi Tarim adalah Abu Bakar bin Salim, tokoh yang manakibnya banyak dibacakan di berbagai majelis. Dalam narasi itu, beliau disebut memiliki karomah luar biasa, bisa memadamkan api neraka dengan kelingking, atau menjanjikan surga bagi siapapun yang melihat dirinya, bahkan yang sekadar melihat orang yang pernah melihatnya. Narasi semacam ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Begitu pula hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang menegaskan bahwa siapapun yang masuk surga hanyalah dengan rahmat Allah, bukan karena melihat seorang manusia, betapapun alimnya. Maka ketika manakib menggambarkan figur yang seakan memiliki otoritas surga neraka, disitulah tauhid mulai tergeser oleh kultus individu. Lalu mari kita melihat dampak sosial dari glorifikasi ini. Masyarakat awam kerap terjebak dalam keyakinan bahwa mengikuti Ba'alawi atau memegang pasir Tarim akan membawa berkah. Tidak sedikit yang menguras kantong demi membeli pasir inat Tarim yang diperjualbelikan secara daring. Data pencarian marketplace seperti Tokopedia, Shopee, hingga eBay menunjukkan masih ada ratusan penawaran produk pasir Tarim dengan deskripsi bombastis, mengusir jin, membuka rezeki, bahkan sebagai jimat rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan ekonomi atas nama agama. Pasir yang sejatinya benda mati disulap menjadi relik bernilai jutaan rupiah, dan masyarakat awam dengan harapan memperoleh keberkahan instan rela menjadi konsumen setia. Inilah wajah kapitalisasi spiritual yang berbahaya ketika iman dijadikan barang dagangan. Kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah kultus. Dalam tradisi Kristen abad pertengahan, relik suci seperti tulang santo atau darah Yesus Kristus diperjualbelikan untuk menebus dosa. Di India, sebagian kelompok Hindu memuja abu kremasi guru mereka. Bahkan dalam gerakan Zionis modern, klaim atas situs suci di Yerusalem dijadikan alat politik untuk menguasai tanah Palestina. Semua fenomena ini mengajarkan bahwa kultus terhadap relik dan darah keturunan selalu berakhir pada penyalahgunaan, baik spiritual maupun material. Umat Islam seharusnya belajar dari sejarah itu. Rasulullah SAW sendiri melarang keras pengultusan keluarga beliau secara berlebihan. Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya."
Karena itu refleksi kita jelas, Islam dibangun di atas tauhid murni, bukan pada glorifikasi silsilah. Jika ada yang mengaku cucu Nabi, maka kemuliaannya bukanlah pada nasab, melainkan pada amalnya. Tidak ada dosa lebih besar daripada mengaku sebagai keturunan Nabi untuk kepentingan duniawi, apalagi untuk menyesatkan umat dengan menjual keberkahan palsu. Hari ini, umat Islam membutuhkan keberanian intelektual untuk berkata jujur. Tidak semua klaim tentang tarim harus diterima mentah-mentah. Tidak semua kisah manaqib layak dijadikan pegangan. Dan tidak semua simbol keagamaan pantas diagungkan. Kita diajarkan Al-Quran untuk menggunakan akal. Kita diajarkan Nabi SAW untuk mengikuti sunnah, bukan mitos. Maka saatnya kita bersikap kritis. Saatnya umat bangkit dari tidur panjang glorifikasi palsu. Mari kita berdoa. Semoga Allah menjaga iman kita, membersihkan umat dari fitnah, dan mengembalikan kemuliaan Islam kepada ajaran Rasulullah yang murni. Semoga kita semua dijauhkan dari tipu daya, dari mitos yang menyesatkan, dan dari segala bentuk pengultusan yang menodai tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali tarim. Coba kita lihat Jakarta, Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Habib Hussein Luar Batang, Al-Idrus, sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramaut, semuanya Hadramaut Tarim. Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Giri Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik. Dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Mahdha, Habib Muhammad bin Ahmad Mahdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Konon, di antara lembaran tua yang disembunyikan dari mata dunia, tersimpan sebuah kitab misterius bernama Al-Jafr. Sebagian menyebutnya peninggalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kitab yang memuat rahasia masa depan umat Islam. Dalam kisah yang diwariskan secara lisan, kitab itu menubuatkan bahwa cahaya Islam suatu hari akan bangkit dari timur, dari negeri yang jauh dari gurun dan perang, dari tempat di mana akal dan iman berpadu dalam kedamaian. Kini sebagian menafsirkan timur itu adalah Nusantara, Indonesia. Dari situlah muncul berbagai tafsir dan klaim simbolik. Di antara yang paling populer adalah ungkapan Indonesia bintu Tarim. Indonesia adalah anak perempuan Tarim. Kalimat ini sering dikutip sebagian kalangan dari klan Ba'alawi, yakni kelompok Sayyid keturunan Nabi yang berasal dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Tarim selama berabad-abad dikenal sebagai kota seribu wali, pusat spiritualitas Islam, tempat lahirnya banyak ulama besar. Klaim ini sekilas tampak indah, bahkan puitis. Ia menempatkan Indonesia sebagai penerus misi dakwah Tarim, pewaris cahaya keilmuan dan akhlak Rasulullah SAW. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ungkapan bintu Tarim juga menyiratkan hierarki simbolik, seolah Indonesia hanyalah anak yang harus bergantung pada induknya di Hadramaut. Disinilah kritik mulai mengemuka. Menurut Azyumardi Azra, dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara 2013, Jaringan Keulamaan Hadramaut memang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Tetapi mereka bukan satu-satunya aktor. Dakwah Islam di Nusantara tumbuh dari proses sosial yang panjang, perpaduan antara pedagang, ulama lokal, bangsawan, dan masyarakat pesisir. Michael Lavan bahkan menegaskan dalam The Makings of Indonesian Islam 2011 bahwa Islam di kepulauan ini tidak hanya disebarkan oleh imigran Arab, melainkan juga diindonesiakan oleh ulama-ulama lokal yang menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks budaya dan politik setempat. Karena itu, sebutan bintu Tarim lebih tepat dipahami sebagai metafora historis, bukan kebenaran teologis. Sebab kini, anak itu telah tumbuh dewasa,
memiliki daya pikir, tradisi, dan otoritas spiritualnya sendiri. Bahkan, banyak kalangan akademisi melihat bahwa Islam Indonesia telah menjadi model Islam dunia yang paling damai, rasional, dan demokratis. Lebih jauh, muncul pula klaim di kalangan Ba'alawi bahwa Aulia dari Tarim menjaga seluruh Indonesia. Kalimat ini beredar dalam ceramah dan narasi populer sebagian Habib. Mereka meyakini bahwa keberkahan spiritual para wali dari Tarim melindungi negeri ini dari kehancuran. Klaim ini secara teologis bukan hal baru. Ia berasal dari tradisi wilayatah, konsep keberkahan melalui kehadiran wali di suatu tempat. Namun menjadi problematis ketika dipakai untuk membangun kesan bahwa keselamatan bangsa bergantung pada satu garis keturunan tertentu. Pandangan seperti ini justru berpotensi mengerdilkan peran ribuan ulama dan wali lokal yang lahir di bumi Nusantara. Padahal sejarah mencatat tokoh-tokoh besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Buya Hamka membangun Islam dengan darah dan akalnya sendiri, bukan karena dijaga oleh wali dari negeri jauh, melainkan karena kerja keras dan keikhlasan mereka sendiri. Ali Mustafa Yakub pernah mengingatkan, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh nasab, tetapi oleh ilmu dan amalnya. Di sisi lain, tafsir atas Al-Jafar sendiri patut dibaca dengan kritis. Kitab ini telah lama menjadi sumber spekulasi politik dan spiritual di dunia Islam. Dalam sejarah, versi-versi Al-Jafar pernah digunakan oleh dinasti Fatimiyah dan kelompok Syiah Ismailiyah untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan mereka, sebagaimana ditulis Hamid Algar dalam The Roots of the Islamic Revolution in Iran 1983. Dengan kata lain, kitab ini sering berfungsi sebagai teks simbolik untuk mendukung klaim otoritas, bukan dokumen nubuatan yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Kritik terhadap pola serupa kini muncul di Indonesia. Bagaimana misteri kitab atau klaim keturunan kerap dijadikan sarana meneguhkan pengaruh sosial keagamaan. Padahal, seperti disampaikan Quraisy Shihab dalam Wawasan Al-Quran 2007, Islam menolak superioritas etnis dan garis darah. Hanya ketakwaan dan ilmu yang menjadi ukuran kemuliaan. Kini saat dunia Islam di Timur Tengah kian terpecah, Indonesia justru menampilkan wajah Islam yang moderat, ramah, dan berdaya. Mungkin inilah makna sejati ramalan Al-Jafar tentang cahaya dari timur. Bukan cahaya yang lahir dari keturunan, melainkan dari kebangkitan akal dan jiwa umat yang sadar akan tanggung jawab sejarahnya. Mungkin benar, cahaya Islam kini menyala dari timur, tapi bukan karena takdir kitab misterius, melainkan karena akal dan iman yang tumbuh di tanah yang belajar dari sejarah. Siapa orang yang masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka tidaklah keluar dari kota Tarim kecuali aku menjaminnya jadi wali. Jika masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka aku akan jamin dia tidak keluar dari kota Tarim kecuali jadi wali. Walaupun ziarah, asal masuk menjaga dua hal. Apa? Yang pertama, yaitu dengan menjaga lisan. Jika masuk kota Tarim, jaga lisan Anda. Yang kedua, jaga hati Anda. Masuk kota Tarim, jangan sampai suudzon. Fenomena Umrah Tarim belakangan ini memantik kebingungan besar di tengah masyarakat Muslim. Bagaimana tidak? Umrah yang sejak dahulu dipahami sebagai ibadah menuju tanah suci Mekah dan Madinah, kini ditambahkan dengan satu kota lain, Tarim, Yaman. Seakan-akan Tarim memiliki kedudukan religius yang sama, bahkan ada yang menilainya lebih tinggi daripada dua kota utama Islam. Banyak umat awam pun bertanya-tanya, apakah benar umrah Tarim, Madinah, Mekah bisa disejajarkan dengan ibadah sah? Atau jangan-jangan ini hanya gerakan simbolik yang berpotensi menyesatkan umat? Kiblat ganda, kesucian atau kebingungan? Islam sejak awal menegaskan hanya ada satu kiblat, Ka'bah di Mekah. Haji dan umrah hanya diakui jika ditunaikan di tanah haram. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Hajj ayat 26-27,
maka menambahkan kota lain sebagai tujuan umrah jelas membingungkan. Umat yang polos bisa tergiring menganggap seakan-akan umrah ke Tarim juga memiliki nilai syar'i. Bahkan ada narasi yang beredar, umrah ke Tarim, keluar dari Tarim bisa jadi waliullah. Terdengar indah, tetapi justru inilah awal dari kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Jejak sejarah, Raja Abrahah dan kuil tandingan. Fenomena ini mengingatkan pada kisah Raja Abrahah dari Yaman. Karena iri melihat kemakmuran Mekah, ia membangun kuil megah bernama Al-Qulais. Tujuannya menandingi Ka'bah agar arus peziarah beralih dari Mekah ke Yaman. Namun apa yang terjadi? Meski kuil berdiri megah, ia tak pernah mampu menandingi Ka'bah. Bahkan saat Abrahah menyerang Ka'bah, Allah menurunkan burung ababil untuk menghancurkan pasukannya. Bukankah pola ini mirip dengan yang kini terjadi? Bedanya, serangan kali ini bukan dengan gajah dan pasukan, melainkan dengan klaim simbolik yang menempatkan Tarim sebagai tanah suci alternatif. Tarim, kota ilmu, bukan kota suci. Tak ada yang menolak. Tarim memang kota ilmu, kota sejarah, kota ulama. Namun dalam fikih kedudukan tanah haram hanya dimiliki Mekah, Madinah, dan sebagian menyebut Taif. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menegaskan, tidak ada tanah haram lain selain yang ditetapkan syariat. Artinya, meski Tarim dihormati, ia tidak memiliki derajat kesucian syar'i. Menjadikannya setara Mekah dan Madinah adalah bentuk hulu yang justru bisa menggeser kemurnian tauhid. Kritik ulama atas klaim berlebihan. Sejarah Islam syarat dengan kritik ulama terhadap pengkultusan. Syekh Abu Hasan As-Sindi menolak anggapan bahwa nasab lebih tinggi daripada ilmu dan amal. Imam Malik berkata, tidak ada kota yang bisa menggantikan keutamaan Madinah. Sebagian ulama juga menyorot klaim spiritual Faqih Al-Muqaddam yang dianggap melampaui batas, seolah-olah makamnya melebihi kedudukan Rasulullah. Maka, ketika hari ini muncul jargon umrah ke Tarim bisa menjadikan wali, kita wajib berhati-hati. Apakah ini benar dari syariat atau sekedar mitos spiritual yang dikemas indah? Bahaya pengkultusan Habib. Masalah kian rumit saat sebagian kelompok mengiringi isu ini dengan pengkultusan Habib. Narasi yang ditebarkan, cukup cinta pada cucu Rasul, maka otomatis mendapat syafaat. Padahal akhlak dan amal seringkali dikesampingkan. Bukankah ini mirip dengan praktik jahiliyah? Ketika ritual berpusat pada simbol, bukan pada tuntunan syariat. Jika dulu berhala-berhala ditempatkan di sekitar Ka'bah, kini Tarim bisa jadi simbol yang menyaingi Ka'bah dalam persepsi umat awam. Tradisi Nusantara, ilmu dan akhlak di atas nasab. Berbeda dengan tradisi Nusantara, KH Maimun Zubair menegaskan, nasab mulia tanpa ilmu dan akhlak hanyalah hampa. KH Hashim Asy'ari dalam Adab Al-Alim wal Muta'alim juga menulis, kemuliaan seorang muslim hanya bisa diukur dengan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Inilah benteng kita. Tradisi ulama Nusantara yang lebih menekankan akhlak dan ilmu, bukan romantisme keturunan atau glorifikasi kota tertentu. Dimensi politik simbolik. Fenomena umrah Tarim juga berbahaya dari sisi politik simbolik. Ini bukan sekedar paket wisata religi, tetapi bisa menjadi gerakan ideologis untuk melahirkan Islam versi baru dengan kiblat simbolik di luar Ka'bah. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi melahirkan perpecahan atau tanazu di tubuh umat Islam. Dan lebih jauh lagi bisa diperalat sebagai instrumen politik identitas yang mengancam persatuan bangsa. Penutup, kembali ke Ka'bah, bukan ke Tarim. Pada akhirnya, kebenaran tetap satu. Al-haq wal batil la yajtami'an. Yang hak dan yang batil tidak akan pernah bersatu. Mekah dan Madinah adalah pusat ibadah sohih yang ditetapkan Allah, bukan Tarim, bukan kota lain. Tarim boleh dihormati sebagai pusat ilmu, tapi jangan sekali-kali menjadikannya tanah suci alternatif.
Mari kita, Muslim Nusantara, tetap lurus menghadap Ka'bah. Jangan terjebak romantisme yang berujung pada penyesatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada umat, menjaga negeri ini dari fitnah perpecahan, dan meneguhkan kita di jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim.